Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ardifa Nur Azila. Saya Rahmi Sudirman. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi pada hari ini. Baik, langsung saja. Bagaimana menurut Anda apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Oke, jadi menurut saya filsafat pendidikan itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pendidikan serta tujuan pendidikan dan masalah-masalah yang terkadang terjadi di dalam pendidikan. Gitu. Oh, jadi menurut Anda filsafat pendidikan itu mempelajari tentang hakikat, tujuan, dan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, betul. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan untuk Anda. Jadi menurut Anda apa sih tujuan dari filsafat pendidikan itu? Menurut saya tujuan dari filsafat pendidikan itu ada 3. Yang pertama, membantu merumuskan visi dan misi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, mengarahkan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan mendorong refleksi dan inovasi dalam praktik pendidikan. Oke, jadi menurut Anda tujuan dari filsafat pendidikan itu ada 3 ya? Iya. Jadi yang pertama itu membantu merumuskan visi dan misi pendidikan. Kemudian yang kedua itu mengarahkan perkembangan kurikulum dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga itu mendorong refleksi serta inovasi dalam pendidikan itu sendiri. Iya, betul sekali. Oke. Jadi itu adalah pendapat saya. Ya. Jadi menurut Anda bagaimana dengan psikologi pendidikan? Apa pengertiannya? Oke, jadi menurut pandangan saya, psikologi pendidikan itu sendiri merupakan cabang psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan mengajar. Ya, itu menurut saya. Oh, jadi psikologi pendidikan itu adalah cabang yang mempelajari proses belajar dan mengajar. Ya. Kemudian saya akan bertanya kepada Anda, menurut pandangan Anda, apa tujuan dari psikologi pendidikan itu sendiri? Sama seperti filsafat pendidikan, psikologi pendidikan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi, membantu peserta didik mengatasi masalah belajar, dan yang terakhir, mendorong pengembangan potensi peserta didik. Oke, jadi menurut Anda tujuan dari psikologi pendidikan itu ada 3 ya, seperti filsafat pendidikan. Jadi yang pertama itu ada yang dinamakan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua itu membantu peserta didik untuk mengatasi masalah dalam belajar. Kemudian yang ketiga itu mendorong pengembangan potensi dalam peserta didik itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah pendapat pribadi saya. Lalu menurut Anda, bagaimana dengan Anda tentang kurikulum dan pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan ini? Oke, jadi kurikulum dan pembelajaran itu merupakan rencana dalam pembelajaran yang mencakup seperti tujuan, materi, serta metode-metode dalam pembelajaran itu sendiri. Yaitu menurut saya. Oh, jadi kurikulum dan pembelajaran itu memiliki pengertian rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, dan metode. Ya. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang apa sih tujuan dari kurikulum serta pembelajaran itu sendiri? Menurut saya yang pertama itu tujuannya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kompetensi yang relevan dengan kehidupan. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Oke, jadi ada 3 ya yang tujuan dari kurikulum dan pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada dinamakan mencapai tujuan pendidikan yang telah kita tetapkan. Yang kedua itu membekali peserta didik dengan kompetensi yang relevan. Kemudian yang terakhir itu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Ya, jadi kalau menurut Anda bagaimana dengan teknologi pendidikan? Jadi menurut saya teknologi pendidikan itu merupakan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri.
Jadi menurut Saudara Kahfi, teknologi pendidikan adalah penerapan teknologi dalam proses pembelajaran yang mencakup perangkat lunak, Ya. Perangkat keras, dan media digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya. Jadi bagaimana menurut Anda tujuan-tujuan dari teknologi pendidikan itu sendiri? Menurut tujuannya itu ada mengembangkan keterampilan abad ke-21 untuk peserta didik, memperluas jangkauan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, dan yang terakhir mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital. Jadi menurut Anda ada 3 tujuan dari teknologi pendidikan. Yang pertama itu memperluas jangkauan pembelajaran, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri, kemudian yang terakhir mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital saat ini. Ya, betul sekali. Itu adalah pembahasan tentang teknologi pendidikan. Lalu menurut Anda apa itu evaluasi pendidikan? Jadi menurut saya evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses dalam pengumpulan serta penganalisis informasi untuk mengukur pencapaian dalam tujuan pembelajaran. Jadi evaluasi pendidikan menurut Saudara itu ada proses pengumpulan dan analisis informasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, betul. Kemudian bagaimana dengan Anda? Menurut Anda apa saja tujuan-tujuan yang terkandung dalam evaluasi pembelajaran itu sendiri? Kalau dari evaluasi pembelajaran berdasarkan pengertian itu ada yang pertama tujuannya mengukur efektivitas pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran, dan membuat keputusan tentang perbaikan pembelajaran. Oke, jadi menurut Anda ada 3 ya tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu mengukur efektivitas pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir itu membuat keputusan tentang perbaikan dalam pembelajaran itu sendiri. Oke. Iya, itu tentang evaluasi pembelajaran. Selanjutnya tentang pendidikan inklusif. Menurut Anda apa sih itu pendidikan inklusif? Jadi menurut saya pendidikan inklusif itu sendiri merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan yang berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dalam belajar di lingkungan yang sama. Jadi Anda mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Ya, betul. Kemudian bagaimana dengan Anda? Menurut Anda apa sih tujuan-tujuan yang terkandung dalam pendidikan inklusif itu sendiri? Kalau menurut saya ada 3 tujuan utamanya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang pentingnya inklusi. Oke, jadi menurut Anda ada 3 ya tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang ramah serta mendukung. Yang kedua itu mengembangkan potensi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran penting tentang pentingnya pendidikan. Oke. Bagaimana dengan pendidikan inklusi? Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan karakter, sorry. Jadi menurut saya pendidikan karakter itu sendiri merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai serta karakter-karakter positif yang terkandung pada peserta didik itu sendiri. Jadi menurut Anda pendidikan karakter itu untuk mengembangkan nilai-nilai dan karakter positif bagi peserta didik. Ya. Kemudian menurut Anda apa sih tujuan dari pendidikan karakter itu?
Menurut saya ada 3 tujuan utamanya, yakni membentuk karakter peserta didik yang kuat dan positif. Yang kedua, meningkatkan kualitas moral dan etika peserta didik. Lalu yang ketiga ada menciptakan generasi muda yang berintegritas. Oke, jadi menurut Anda ada 3 tujuan dari pendidikan karakter ya. Yang pertama itu memberikan karakter peserta didik yang kuat dan positif. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas moral bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga itu menciptakan generasi muda yang berintegrasi. Iya. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang integritas pendidikan. Apa menurut Anda apa yang dimaksud dengan integritas pendidikan? Kebijakan. Crop. Baik, terima kasih. Baik. Jadi itu tadi pendapat saya tentang tujuan pendidikan karakter. Yang selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kebijakan pendidikan. Menurut Anda apa ini maksud dengan kebijakan pendidikan? Oke, jadi menurut saya kebijakan pendidikan itu merupakan sebuah aturan dan pedoman yang mengatur serta mengatur jalannya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Ini mencakup tentang kurikulum, pendanaan dan pengelolaan bagi pendidikan. Ya. Jadi Anda mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan itu memiliki arti aturan dan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yang mencakup kebijakan tentang kurikulum, pendanaan dan pengelolaan pendidikan. Ya, menurut saya. Kemudian menurut Anda apa sih tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri? Sama seperti sebelumnya, kebijakan pendidikan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengarahkan pengembangan sistem pendidikan. Yang kedua, memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menciptakan sistem pendidikan yang akuntabel. Oke, jadi menurut Anda ada 3 juga ya tujuan dari kebijakan pendidikan. Yang pertama itu mengarahkan pengembangan sistem pendidikan, yang kedua memastikan pemerataan akses bagi kualitas pendidikan, kemudian yang terakhir itu menciptakan sistem pendidikan yang akuntabel. Iya. Lalu bagaimana dengan profesionalisme guru? Apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Oke, jadi menurut saya profesionalisme guru itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dan komitmen guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Ini mencakup pemahaman tentang materi, keterampilan dalam mengajar, serta sikap-sikap guru. Jadi Anda mengatakan bahwa profesionalisme guru itu memiliki arti, kemampuan, dan komitmen guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dalam penguasaan materi, keterampilan mengajar, dan sikap profesional. Ya, betul sekali. Kemudian menurut Anda apa sih tujuan dari profesionalisme guru itu sendiri? Profesionalisme guru itu memiliki tujuan meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan motivasi dan kinerja guru, dan menciptakan guru yang profesional dan berdedikasi. Jadi menurut Anda ada 3 tujuan dari profesionalisme guru itu. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru, yang kedua meningkatkan motivasi dan kinerja bagi guru, kemudian yang terakhir itu menciptakan guru yang profesional dan berdedikasi. Oke. Baik, itulah tadi pembahasan kami tentang filsafat pendidikan, Tentang psikologi pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, teknologi pendidikan, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, pendidikan inklusif, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan, serta profesionalisme guru. Sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.